Lihat Bapak Ibu, begitu pula doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, "Hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbi ja'al hada baladan amina." Wahai Rabbku, tolong jadikanlah kota ini yang ditinggalkan. Itu doa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar. Nabi Ibrahim tidak bilang apa-apa, menentok langsung melengos. Bukan Nabi Ibrahim tidak peduli, tapi karena tidak mampu untuk membendung sedih. Engkau lek ketok seko dari wajahnya Nabi Ibrahim sedih, malah justru nanti menjadi sebab istrinya tidak kuat. Maka beliau tinggalkan begitu, langsung saleh nih, langsung pergi. Dipanggil sama Hajar, Siti Hajar, Ibrahim, apakah Allah ini? Kenapa kau tinggalkan kami di tanah yang tandus? Tidak dijawab, Pak. Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan? Maka Nabi Ibrahim hanya menjawab, bala, ya. Gitu saja, Pak. Mboten minggu buri mboten, Pak. Iya, ngoten. Yo gitu aja, sambil berlalu, Pak. Kemudian Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Nabi Ibrahim kemudian naik bukit, di balik bukit baru beliau berdoa, beliau menangis, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala keluarganya supaya dilindungi. Rabbi ja'al hada baladan amina. Ya Allah, jadikan ini baladan amina, negeri yang aman. Coba, Pak. Padahal itu cuman tanah tidak ada apa-apanya sama sekali, Bapak Ibu. Oase kehidupannya itu tidak ada. Beliau mendoakan supaya jadi baladan, sebuah negeri aminan yang aman sisan. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan rizki kepada penduduknya dari buah-buahan. Bapak Ibu jenengan kalau di Mekah cari buah apa aja, enek, Pak. Ya banyak di sana. Kenapa? Karena banyak orang yang berkunjung di sana akhirnya membawa jualan buah dari daerah masing-masing. Walaupun buatan sedoyo, buatan Pak. Tapi di tanah yang tandus belum tidak ada apa-apa, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dijabahi doanya Ibrahim, mau cari buah itu ada di situ, Bapak Ibu. Man amana billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim kemudian membatasinya, Pak. Dengan siapa? Untuk orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maka Allah menjawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Adapun orang yang kafir, maka kami akan berikan kenikmatan sedikit saja, sebentar saja. Summa attarruhu ila adzabin nar. Kemudian akan kami jebloskan dia, akan kami benamkan dia di siksa neraka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, doa Bapak Ibu, sekali lagi doa kebaikan yang dipanjatkan oleh orang-orang yang kita cintai, Pak, kepada kita. Jenengan didoakan orang tua, jenengan didoakan anak, jenengan didoakan keluarga, jenengan didoakan oleh pasangan hidup. Walaupun doa mereka, mungkin mereka berdoa sampai menangis-nangis, Bapak Ibu. Ketika ternyata kita tidak pantas untuk mendapatkan ijabah daripada doa kita, Bapak Ibu, maka tetap saja doa itu tidak akan sampai kepada kita. Jadi faktornya dua, Pak, ketika kita mendoakan orang lain. Apakah faktor dari orang yang berdoa? Kalau orang yang berdoa, dia seorang anak, dia tidak soleh, habis mencuri, berkorupsi, terus kelingan bapak, ya Allah, bapakku jenengan paringi sepuro, ya Allah, nglairne anak kados kula ngeten iki korupsi, ya Allah. Misalkan, Bapak Ibu tetap tidak dijawab, Pak. Kenapa? Karena dia habis berdosa, dia melakukan dosa yang belum ditaubati, dosa besar. Ketika anak tidak soleh, Bapak Ibu, dia makan makanan yang haram, itu menjadi satu sebab doa ini tidak akan sampai. Masih orang tuanya soleh kayak apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak sampai. Begitu pula dari yang didoakan, yang kita doakan. Kalau lek sing didongani iki Bapak Ibu nggih elek, orangnya buruk, menutup diri dengan dosa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ya tidak akan sampai, Pak. Lah itu orang-orang kafir kok didoakan Rasul akhirnya masuk Islam.
kecuali doa-doa yang seperti itu Pak, doa supaya diberikan hidayah. Nggih. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa-doa seperti itu bisa sampai dan doa-doa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu enggak perlulah kita mendoakan mereka. Ngapain kita doakan, Pak? Percuma kalau kita doakan wonge kaya ngono padha wae ra tekan. Loh hadirin yang dirahmati Allah. Perlunya kita mendoakan itu supaya kita dapat pahala Pak. Urusan diterima mboten diterima, dijabahi sama Allah apa ndak dijabahi, sampai ke yang kita doakan atau tidak, itu kan urusan berbeda. Urusan kita berdoa supaya kita mendapatkan pahala, kan ngoten Pak nggih. Hadirin yang dirahmati Allah, misalkan nggih, orang-orang munafik nggih. Orang-orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk menyolatkan mereka. Tapi kaum muslimin tetap harus nyolatkan. Nggih. Orang yang mungkin tidak sholat, orang tidak sholat Bapak Ibu. Orang yang tidak sholat, jumhur ulama mengatakan wajib disolatkan, tidak, tetap wajib Pak. Selagi statusnya itu muslim, maka menyolatkan jenazahnya hukumnya fardu kifayah. Nggih. Lah terus nanti bagaimana dengan napa niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan melarang Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa niku beliau melarang menyolatkan orang yang bunuh diri. Beliau melarang Allah melarang untuk disolati orang-orang munafik. Larangan-larangan solat kepada orang-orang yang berbuat fasik itu larangan untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin supaya menjadi hukuman buat mereka. Tapi tetap kita tetap ada yang harus turun untuk menyolatkan. Lah ndak sampai padha wae wong napa niku dia aja ndak salat kita salati padha wae. Setidaknya Bapak Ibu, kita punya kewajiban gugur kewajiban kita dan kita bisa mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan dari sholat. Begitu pula kita Pak, nggih, ada orang yang mungkin Bapak Ibu nggih, kita mencintai seseorang, mungkin keluarga kita, mungkin orang tua kita. Dia berlaku napa niku senengane maksiat, tapi terus doa kita, ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Dia aja ndak mau minta ampun. Kita minta supaya dia diampuni dosanya. Sebenarnya nggak pas Pak nggih. Kalau misalkan napa niku untuk orang kafir tidak diperbolehkan untuk minta ampun. Ya, tapi minta hidayah. Untuk para pendosa Bapak Ibu, itu pun juga sama, minta hidayah bukan minta ampunan. Supaya diberikan hidayah, dia mau minta ampun supaya diberikan ampunan oleh Allah. Nah, kita minta ampun untuk dia, tapi ternyata tetap saja tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sendiri tidak mau untuk meminta ampun. Tidak ada ruginya untuk kita, Pak, karena kita sudah mendapatkan pahala.